Halo penonton Sisi Terang, apakah kamu mau naik kereta tercepat di dunia? Jadi kamu sedang menunggu kereta di stasiun dan tiba-tiba ada tiupan angin kencang dan topi orang-orang terbang di udara. Tiupan ini disebabkan oleh kereta tercepat di dunia yang baru lewat di stasiun pada kecepatan 603 km per jam. Tanpa suara. Keajaiban apa ini? Ini adalah kereta SC Maglev yang dikembangkan oleh perusahaan kereta api Jepang. Kereta ini mencetak rekor dunia baru untuk kecepatan dan akan menghubungkan kota-kota besar di Jepang, Tokyo, Nagoya, dan Osaka. Seluruh rute akan makan waktu 67 menit. Jadi kereta ini bisa melakukan perjalanan dari New York ke Washington DC hanya dalam 1 jam. Itu lebih cepat daripada naik pesawat. Di saat yang sama, kereta ini tidak menciptakan suara bising atau mencemarkan atmosfer. Bagaimanapun, kereta ini tidak memiliki mesin. Rodanya tidak bising, terkena rel karena keretanya melayang, tidak menyentuh tanah. Bahkan relnya pun tidak ada. Apa kamu mau tahu cara kerjanya? Sini aku kasih tahu. Lihat bagian bawah kulit kereta. Semua kereta menggunakan magnet untuk bergerak atau magnet superkonduktor. Benda oval ini adalah magnet super. Jadi, apa istimewanya itu? Jika kamu mengalirkan listrik ke sana, itu akan menciptakan medan magnet kuat di sekitarnya. Kamu bisa melihatnya di garis ini. Dan semakin kuat arus listrik, semakin besar dan kuat medan magnet ini. Tapi arus listrik perlahan memanaskan magnet dan efisiensinya menurun. Medan magnet melemah juga. Karena suhu tinggi, magnet menciptakan resistensi lebih besar pada arus listrik. Casan ponsel bekerja seperti itu juga. Kabel bisa panas saat kamu mengecas ponsel karena menciptakan sedikit resistensi pada arus listrik. Seperti elektromagnet yang ada di kereta, solusi pastinya adalah dinginkan magnet untuk menjadikannya superkonduktor. Kita bisa melakukan ini jika mencapai suhu minus 264 derajat Celcius. Itu hampir seperti suhu luar angkasa. Pada suhu itu, materi magnet berhenti menahan arus listrik. Itu sebabnya ini disebut superkonduktor. Keuntungan utamanya adalah kita tidak perlu selalu mengalirkan listrik pada magnet. Kita hanya perlu mengisi daya magnet sekali. Lalu arusnya akan berputar di dalam magnet tanpa batas waktu dan medan magnet akan penuh. Jadi, bagaimana cara mendapatkan suhu sangat rendah ini? Untuk mendinginkan elektromagnet, kita butuh tabung helium cair. Zat dingin ini berputar di dalam wadah sekitar magnet dan mendinginkannya. Lalu helium menguap dan masuk ke semacam kulkas. Di sana, helium didinginkan lagi dan dimampatkan ke kondisi awal. Lalu, helium cair dikirim kembali ke tabung di akhir siklus. Tapi itu pun tidak cukup untuk menjaga magnet dalam kondisi superkonduktor. Jadi para insinyur menambahkan satu lagi pelindung panas. Itu semacam kotak dengan nitrogen cair yang mengelilinginya. Itu melalui siklus yang sama dengan helium cair. Balok 4 magnet superkonduktor dan unit pendingin itu dipasang di sepanjang kereta di kedua sisi. Dan magnet ini hanya separuh kekuatan yang membuat kereta bergerak. Separuh lagi tersembunyi di jalur pemandu. Jadi, apa isinya? Elektromagnet berbentuk O yang sama dipasang di sisi jalur pemandu. Polaritasnya bergantian antara utara-selatan, 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 dan terus-menerus seperti itu. Seperti polaritas magnet di dalam kereta. Sekarang letakkan kereta di jalur pemandu. Kamu bisa melihat magnet di dalam kereta dan jalur pemandu itu setara. Jadi, bagaimana caranya kita membuat kereta bergerak tanpa mesin?
Kita tahu kutub magnet yang berlawanan, utara dan selatan, akan saling menarik, dan kutub yang sama akan saling menolak seperti utara dan utara. Panah ini menunjukkan gaya tarik-menarik dan tolak-menolak magnet. Semua gaya di sini diarahkan diagonal. Gaya yang dihasilkan di sini diarahkan ke depan, dan kereta mulai melaju ke depan sedikit. Sekarang, kereta harus membalikan polaritas magnetnya. Ini dilakukan dengan mengubah arah arus listrik di dalam magnet. Sekali lagi, ada gaya tarik-menarik dan tolak-menolak antara kereta dan jalur pemandu, dan kereta terus melaju. Masinis bisa mengatur kecepatan kereta dengan mengubah polaritas magnetnya. Semakin sering utara berubah menjadi selatan, semakin cepat kereta melaju. Tapi kenapa kereta ini tidak jatuh? Ini hal paling menarik mengenai kereta ini. Melayang. Banyak orang mengira kereta ini tidak menyentuh jalan karena bagian bawah kereta adalah magnet raksasa. Pada saat yang sama, jalur pemandu adalah magnet besar dari polaritas yang sama. Magnet menolak dan kereta jadi melayang. Itu tidak benar. Itu semua disebabkan magnet di sisi jalur pemandu. Itu adalah magnet berbentuk O yang sama, hanya berputar agar mirip angka 8. Bayangkan sepasang magnet di kedua sisi kereta adalah satu magnet raksasa. Utara ada di kiri dan selatan ada di kanan. Itu bergantung tepat di tengah magnet berbentuk angka 8 saat kereta melaju. Tapi gravitasi memaksa kereta jatuh. Lalu medan magnet kereta mengisi daya lilitan angka 8 ini. Sekarang arus listrik bergerak di dalamnya juga. Hasilnya, lingkaran atas magnet berisi selatan dan lingkaran bawah utara. Magnet terhubung dan gaya yang dihasilkan diarahkan ke atas. Begitulah kereta bisa melayang. Hal yang sama terjadi saat kereta turun. Magnet bentuk angka 8 diisi daya agar lingkaran atas utara dan bawah selatan. Gaya yang dihasilkan ke bawah dan kereta turun. Itu terjadi sendiri berkat hukum fisika. Masinis bahkan tak perlu melakukan apa-apa. Lalu kereta terus melaju melayang di atas jalur pemandu pada ketinggian sekitar 10 cm. Itu seperti ketinggian wadah pasta gigi. Jadi kereta hanya bisa melayang saat bergerak? Benar sekali. Bukan berarti kereta akan jatuh, boom, saat tiba di stasiun. Maglev memiliki roda biasa juga untuk ini. Kereta berdiri di atas roda di stasiun, lalu menambah kecepatan dengan roda. Roda ditarik seperti roda pendaratan pesawat saat mencapai kecepatan sekitar 150 km per jam, dan masinis hanya menurunkan roda saat perlu berhenti di stasiun lagi. Tapi jika tak punya roda, kereta tak bisa berbelok kan? Ya, tapi kereta ini berbelok dan bergerak menggunakan jalur pemandu. Ini dilakukan oleh lilitan bentuk angka 8 sama seperti yang telah kita lihat. Itu saling terhubung di bawah permukaan jalur pemandu. Saat kereta bergeser ke kanan, magnet mengisi daya lilitan itu. Tapi karena magnet kereta lebih condong ke lilitan kanan, daya di sana lebih terisi, dan medan magnet jauh lebih kuat di sana. Itu menciptakan gaya yang mendorong kereta kembali ke tengah jalur pemandu. Hal yang sama terjadi jika kereta bergerak ke kiri. Lilitan terisi daya, lalu medan magnet mendorong kereta ke tengah. Ding-ding, lonceng berbunyi dan Maglev berangkat dari stasiun di Tokyo. Kereta melaju pada kecepatan yang memungkinkan medan magnet untuk mengangkat kereta, dan masinis menarik roda lalu menambah kecepatan. Kereta membalikan polaritas magnet dalam sepersekian detik, lalu kereta melaju kencang. Dalam 1 jam, kereta tiba di stasiun tujuan. Masinis memperlambat kereta dan medan magnet menjadi melemah. Waktunya mengeluarkan roda. Kereta mendarat dan lajunya mulai melambat. Teknologi secanggih itu pasti punya banyak masalah, kan? Ya, begitulah. Yang pertama adalah ukurannya. Maglev jauh lebih kecil dan hanya bisa mengangkut sedikit penumpang. Selain itu, rel bisa mengubah arah kereta dalam beberapa detik. Tapi untuk mengubah arah jalur pemandu untuk Maglev,
akan butuh teknologi lebih mahal dan lebih lambat. Jadi, di jalur pemandu yang sama, kereta cepat di rel bisa melaju setiap 3 menit dibandingkan 10 menit untuk maglev. Masalah lain adalah aerodinamika. Semakin cepat kereta melaju, semakin sulit kereta melewati udara. Pada kecepatan 310 km per jam, maglev dan kereta cepat lain menggunakan kira-kira jumlah energi yang sama. Tapi, pada kecepatan di atas 500 km per jam, maglev akan menghabiskan 4 kali jumlah listrik. Mengingat jumlah penumpang di kereta yang sedikit, tiketnya akan jauh lebih mahal daripada kereta biasa. Selain itu, maglev tidak bisa melaju di rel biasa dan insinyur harus membuat rute pemandu yang baru. Lalu mereka harus membuat banyak terowongan yang akan membuat proyek ini semakin mahal. Jadi, kenapa Jepang butuh solusi mahal dan tidak praktis seperti itu? Untuk beberapa alasan. Pertama, aktivitas seismik. Jepang sering diguncang gempa. Dan rel biasa sering rusak. Gempa bisa menghancurkan seluruh infrastruktur dalam beberapa menit. Jalur pemandu maglev akan membentang jauh ke lepas pantai dalam zona hijau, tempat gempa tak akan mengancam kereta atau jalur pemandu. Dan alasan utamanya, kereta cepat ini akan menghubungkan 3 kota berpenduduk paling padat. Rute dari satu kota ke kota lain akan butuh 1 jam paling lambat. Itu akan memberi kesempatan besar untuk pertumbuhan ekonomi dan bisa membawa banyak uang nantinya. Selain itu, Jepang sedang mempertimbangkan untuk menjual kereta ini ke negara lain. Jadi, kamu mau punya kereta ini di negaramu? Jika mau, kemana pertama kali kamu akan pergi? Berikan jawabannya di kolom komentar.